wabarakatuh. Saya Lulu Meladia, NPM 1901030021. Saya dari kelas PGMIC Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan membahas materi fikih mengenai sholat jamak dan qashar. Ketika seseorang sedang berada dalam perjalanan jarak jauh dan memakan waktu yang lama, tentu saja orang tersebut boleh melupakan ibadah sholatnya. Memang dalam perjalanan yang jauh, kita sering sekali merasa kerepotan untuk melaksanakan sholat tersebut. Namun dalam agama Islam mempunyai aturan tersendiri perihal sholat bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Orang-orang yang dalam perjalanan jarak jauh diberikan keringanan dalam melaksanakan ibadah sholatnya dengan cara menjamak atau mengqashar sholatnya atau dua-duanya. Lalu, apa maksud dari sholat jamak dan qashar? Dan apa perbedaannya dengan sholat 5 waktu yang kita lakukan biasanya? Mari kita pelajari bersama-sama. Sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan dua sholat fardu dan dilakukan pada satu waktu, bisa di awal atau bisa juga di akhir. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Contohnya, menjamak sholat zuhur dengan sholat asar bisa dilakukan langsung pada waktu zuhur atau di waktu asar. Begitu pula dengan menjamak sholat maghrib dan isya, bisa dilakukan waktu maghrib atau waktu isya. Sholat jamak ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, jamak takdim. Jamak takdim ini adalah penggabungan antara dua sholat fardu yang pelaksanaannya dilakukan di awal waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan satu waktu, tepatnya waktu zuhur, atau sholat maghrib dan sholat isya yang dikerjakan waktu maghrib. Kemudian yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah penggabungan antara dua sholat fardu yang pelaksanaan sholatnya dilakukan pada waktu sholat fardu yang kedua atau diakhirkan. Misalnya, sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan pada waktu sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya yang dilakukan ketika memasuki waktu isya. Untuk jamak takdim, syaratnya adalah 1. Berniat untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Misal saat kita akan melaksanakan sholat jamak takdim zuhur dengan asar, niatnya adalah sebagai berikut. Kedua, sholat dikerjakan secara urut. 3. Tidak ada selingan apapun ketika melakukan dua sholat fardu tersebut. Kemudian, untuk jamak takhir, yang membedakannya adalah niatnya. Selebihnya sama dengan syarat sholat jamak takdim. Ketika seseorang ingin melakukan sholatnya dengan jamak takhir, maka orang tersebut sudah harus berniat untuk sholat jamak takhir terlebih dahulu ketika sudah memasuki waktu sholat yang pertama. Cara melaksanakan sholat jamak ini adalah seperti sholat biasanya. Tinggal memilih apakah kita akan melakukan jamak takdim atau jamak takdir. Berkaitan dengan bacaan, gerakan, rokaat, serta rukunnya tidak ada yang membedakannya kecuali niat sholatnya. Berikut ini adalah orang-orang yang dibolehkan melaksanakan sholat jamak. Dalam ibadah sholat ada istilah lain selain sholat jamak, yakni sholat qashar. Sholat fardu yang dilakukan dengan meringkas bilangan rokaatnya, seperti dari 4 rokaat diringkas menjadi 2 rokaat. Untuk sholat yang rokaatnya kurang dari 4, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasharnya, seperti sholat subuh dan maghrib. Syarat-syarat sahnya melaksanakan sholat qashar adalah sebagai berikut. Orang yang dibolehkan melakukan
Untuk pengertian sholat jamak qashar ini adalah sholat dua waktu yang digabung bersama-sama dalam satu waktu yang mana bilangan rokaatnya diringkas sekalian. Waktu sholat jamak qashar ini tergantung orang yang melaksanakannya, apakah di waktu awal jamak takdim atau waktu akhir jamak takhir. Cara melaksanakan sholat jamak qashar berdasarkan sholat jamaknya. Cara pelaksanaan sholat ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sholat jamak takdim yang dilakukan dengan qashar. Misalnya, sholat zuhur dan sholat asar yang semuanya digabungkan pada waktu zuhur dan dilaksanakan pada waktu zuhur juga. Masing-masing hanya dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya. Caranya adalah melakukan sholat maghrib di waktu maghrib dahulu 3 rakaat. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Semua gerakan, bacaan, dan rukunnya sama seperti ketika melakukan ibadah sholat fardu. Yang berbeda adalah niatnya. Kedua, sholat jamak takrir yang dilakukan dengan qashar. Untuk sholat jamak takrir yang dilakukan dengan qashar ini, pelaksanaannya adalah sama dengan jamak takdim qashar. Yang membedakan hanyalah niat serta waktu pelaksanaannya yang dilakukan pada waktu sholat yang kedua atau terakhir. Misalnya, sholat zuhur yang digabung dengan sholat asar yang pelaksanaan sholatnya dilakukan ketika waktu sholat asar. Maka caranya adalah dengan sholat zuhur dahulu 2 rakaat, dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat kemudian. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Sama seperti dengan jamak takdim qashar, tetapi yang ini dilakukan di waktu yang akhir. Demikian materi mengenai sholat jamak dan qashar yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah kepercayaan dan keyakinan kita bahwa betapa pentingnya untuk menjaga dengan istiqomah ibadah sholat 5 waktu kita, sehingga